Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. Pada soal pertama, kita disuruh untuk mencari persentase dari CaCO3. Untuk langkah pertama, kita perlu menghitung MR dari CO2 dan CaCO3. Untuk MR dari CO2 yaitu kita perlu mencari AR dari C. AR dari C adalah 12 ditambah dengan AR dari O yaitu 16. Tapi karena di sini ada 2 jadinya ARO dikalikan 2. ARO dikalikan 2 atau 2 kali 16 sama dengan 32. 32 ditambah 12 sama dengan 44. Kemudian untuk mencari MR dari CaCO3 diketahui ArCa adalah 40. Jadi 40 ditambah ArC adalah 12. 12 ditambah ARO adalah 16. Karena di sini ada 3, jadinya ARO dikalikan dengan 3. ARO dikalikan dengan 3 atau 3 kali 16 adalah 3 kali 16 ya, pokoknya ini total dari semua ini adalah 100 gram per mol. Jadi kemudian untuk langkah kedua yaitu kita perlu mencari nilai mol dari CO2. Nah, untuk rumus mencari mol yaitu massa per mr. Di sini diketahui masanya di dalam soal tersebut adalah 2,2 gram per mr dari CO2 tadi sudah kita cari yaitu 44 gram per mol, sehingga 2,2 gram per 44 gram per mol. 2,2 bagi 44 adalah 0,05. Jadi dapat kita ketahui mol dari CO2 adalah 0,05. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita perlu menyamakan reaksinya. Di sini CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Jadi dari persamaan reaksi ini itu setara, sehingga nilai dari molekul CaCO3 itu sama dengan molekul CO2 atau ini 0,05 mol. Sehingga massa CaCO3 untuk mencari massa dari CaCO3 itu rumusnya adalah molekul dikalikan dengan mr. Molekulnya di sini diketahui 0,05 karena molekul CaCO3 itu setara dengan CO2. Nah, kemudian kita kalikan dengan mr dari CaCO3. Tadi telah kita ketahui yaitu 100 gram per mol. Jadi 0,05 dikalikan 100 gram per mol sama dengan 5 gram. Kemudian kita tinggal mencari persentase dari CaCO3 yaitu massa CaCO3 dibagi massa sampel dikalikan dengan 100%. Sehingga dapat kita masukkan angka-angka yang diketahui ini. Jadinya massa CaCO3 itu 5 gram, massa sampelnya itu 8 gram dikalikan 100%, dihasilkan menjadi 62,5%. Baik, untuk nomor soal 2, di sini kita disediakan dua macam jenis pupuk, yaitu urea dan Ca. Nah, di sini dari dua pupuk tersebut kita diminta untuk mencari mana yang lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian kita juga disuruh untuk melengkapi tabel berikut. Di sini ada rumus kimia itu apa, harga pasarnya itu berapa, persentase nitrogennya itu berapa, dan harga per kilogram yang akan dijual itu berapa. Yang pertama kita perlu mencari nitrogen dari urea, persentase nitrogen dari urea.
Nah, urea sendiri itu adalah CONH2 kalikan dengan 2. Nah, AR dari C adalah 12 ditambah dengan ARO adalah 16, kemudian ARN adalah 14 dan ARH adalah 1. Nah, tapi karena di sini ada hanya dulu. Hanya di sini ada 2, jadi ARH dikalikan dengan 2. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka semua N sama H ini itu dikalikan dengan 2. Jadinya ARN dikalikan dengan 2. ARN adalah 14 dikalikan dengan 2. Kemudian karena H di sini ada 2, jadi 2 kalikan dengan 2 sama dengan 4. Jadi 4 kali ARH. Ya, pokoknya dihasilkan 12 tambah 16 tambah 2 kali 14 tambah 2 kali 1 sama dengan 600 gram per mol. Jadi diketahui MR dari urea sendiri adalah 60 gram per mol. Nah, terus di soalnya juga sudah diketahui bahwa jumlah atom N-nya adalah 2. Sehingga kita perlu mencari presentase nitrogen dari ureanya itu dengan cara rumus berikut, yaitu 2 kali ARN per MR urea kalikan dengan 100%. 2 kali ARN dari ini itu ARN sendiri itu diketahui itu 28 dibagi dengan MR urea. Ini diketahui yang sudah kita jumlah tadi itu sebanyak 60, sehingga 28 bagi 60 kalikan dengan 100% itu dihasilkan sebanyak 46,67%. Kemudian kita lanjut untuk mencari presentasi ZA. ZA sendiri adalah NH4 kalikan dengan 2 SO4. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja AR dari masing-masing ini. ARN itu sebanyak 14, H itu sebanyak 1. Tapi di sini karena ada 1, jadi ARH dikalikan dengan 4 yaitu 4. Nah, tapi karena N sama H ini itu berada di dalam kurung dan di luarnya itu ada 2, jadi masing-masing N sama H ini dikalikan dengan 2. Ini. Terus lanjut di sini AR dari S adalah 32, AR dari O adalah 16, tapi karena di sini ada 4, jadinya ARO dikalikan dengan 4 yaitu 4 kali 16. Nah, di sini kita tinggal jumlah saja semuanya sehingga dihasilkan MR dari ZA adalah 132 gram per mol. Nah, juga di sini diketahui bahwa jumlah atomnya adalah 2. Di sini tinggal kita cari presentase dari nitrogen ZA dengan cara 2 kali ARN per MR ZA. Nah, dikalikan dengan 100%. Diketahui ARN itu adalah 28 dibagi dengan MRZA. Ini nilai yang sudah kita hitung tadi, jadi kita masukkan. Jadinya 28 bagi 132 dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan hasil sebanyak 21,21%. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Untuk jenis pupuk urea, di sini rumus kimianya adalah CONH2 kalikan dengan 2. Sesuai dengan yang ada pada soal. Kemudian kita beri harga pasar sebesar 13.000 karena saya cari informasinya itu harga pasar umumnya itu harga pasar nitrogen urea, pupuk nitrogen urea itu sebesar 13.000. Nah, kemudian presentase dari
nitrogen urea itu didapati tadi hasilnya adalah 46,67%. Sehingga untuk mencari harga per kilogramnya, yaitu kita tinggal membagi antara harga pasar dengan persentase nitrogennya. Sehingga di sini 13.000 dibagi dengan 46,67, atau bisa kita tulis sebagai 0,4667, dihasilkan sebesar 27,85. Di sini kita tinggal bulatkan saja menjadi 28.000. Kemudian selanjutnya untuk pupuk ZA. Di sini rumus kimianya seperti sesuai yang tertera pada soal, itu adalah NH4 kalikan dengan 2 SO4. Kemudian harga pasarnya setelah saya cari umumnya itu berada di kisaran 12.000. Kemudian untuk persentase dari nitrogen pupuk ZA di sini telah kita hitung sebesar 21,21%. Untuk mencari harganya juga sama seperti mencari harga per kilogram pupuk urea, yaitu harga pasar dibagi dengan persentase nitrogen. Didapati 12.000 per 21,21%, atau 12.000 per 0,2121. 2121. Jadi hasilnya 56,58, kita bulatkan menjadi 57.000 gitu. Baik, untuk nomor soal 3 di sini kita perlu mencari berapa massa dari obat mah untuk menghasilkan 2 mol MgCl2. Dan di sini diketahui obat mah itu MgOH2, dan untuk obat asam lambung ini itu HCl. Nah, di sini kita tinggal membuat persamaan reaksinya. Nih, MgOH2 ditambah dengan 2HCl menjadi MgCl2 ditambah 2H2O. Nah, yang untuk langkah pertama kita dari kedua ini itu sudah setara ya. Nah, pertama kita perlu mencari Mr dari MgOH2. Mg ini AR-nya adalah 24 ditambah dengan ARO adalah 16, ARH adalah 1, namun karena mereka ini berada di dalam kurung dan di luarnya itu ada angka 2, jadi masing-masing dari O dan H ini dikalikan dengan 2. Sehingga 24 ditambah 2 kali 16 tambah 1 dihasilkan sebesar 58 gram per mol. Nah, kemudian di sini kan kita perlu mencari mol MgOH2 yang dibutuhkan itu sebanyak 2. Nah, di sini kita tinggal mencari aja masanya langsung. Untuk mencari massa itu rumusnya adalah mol kali dengan Mr. Nah, diketahui molnya ini tadi yang tertera pada soalnya itu kan 2. Jadi 2 mol kali dengan MgOH2 yang sudah kita cari tadi adalah 58 gram per mol. Jadinya 2 kali 58 sama dengan 116 gram. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan rumus molekulnya yaitu dengan cara dengan rumus Re kalikan dengan N sama dengan Mr. Nah, di sini Re-nya adalah AR ini dikalikan dengan 2. Jadi ARC dikalikan dengan 2 ditambah ARH dikalikan dengan 2 ditambah ARN dikalikan dengan gitu. Sehingga di total menjadi 24 tambah 2 tambah 14. Nah, di sini MR-nya juga tadi udah diketahui. Ini sesuai pada soal 80. Ya udah, kita tinggal jumlahkan. 24 tambah 2 tambah 14 adalah 40. Terus kita tinggal
ya dipindah ruaskan, jadinya 80/40 sama dengan 2. Nah, jadinya rumus molekulnya adalah C2H2N kalikan dengan 2, atau karena di sini C, H, dan N itu di dalam kurung dan di luarnya itu ada 2, jadi seluruh senyawa yang di dalam kurung ini itu dikalikan dengan 2 menghasilkan rumus molekul C4H4N2 itu. Nah, kemudian untuk nomor soal 3 bagian 3 atau C, di sini kita menentukan volume alkohol yang terlarut. Nah, di dalam soal tersebut diketahui volume larutan alkoholnya adalah 200 ml. Kadar alkoholnya itu 70%. Nah, untuk menentukan volume alkohol terlarutnya itu dengan cara kadar alkoholnya ini itu dikalikan dengan volume larutannya. Jadi ya udah tinggal kita masukkan kadar alkoholnya di sini adalah 70% dikalikan dengan volume larutan yaitu 200 ml. Nah, 70% dikalikan 200 ml. Bentar. Ini 7. Nah, ya 70% dikalikan dengan 200 ml yaitu menghasilkan 140 ml. Begitu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.